Ahnaf bin Qais ya adalah termasuk orang yang rajin beribadah, orang yang zuhud ya terhadap apa-apa yang ia miliki, dan tentunya beliau adalah orang yang tidak menyukai ya, meskipun beliau ini adalah dianggap sebagai pemimpin terbesarnya, atau bukan hanya dianggap tapi memang benar-benar ya diikuti dan dijadikan pemimpin Bani Tamim, tapi beliau tidak terlena ya dengan dunia, dengan kekuasaan dan jabatan. Maka ya beliau pun dianggap sebagai seorang yang paling zuhud ya di antara kaumnya. Selain beliau ini adalah seorang pemimpin yang begitu cerdas, bijaksana, ya nanti terbukti dari apa yang beliau sampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di antara bukti dari Ahnaf bin Qais adalah seorang pemimpin yang bukan hanya mengurusi masyarakatnya atau prajuritnya di siang hari, akan tetapi juga beliau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. Ya, bahkan dikisahkan bahwa beliau ini jika telah datang malam hari, beliau pergi ke mihrabnya, artinya tempat sholatnya, ya kemudian beliau sholat di sana dan seolah-olah seperti orang yang sedang sakit, ya digambarkan sholatnya beliau ini seperti orang yang sedang sakit, artinya selalu bergetar, ya menangis, mengucurkan air mata karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya tidak jarang beliau pun terlihat bermuhasabah terhadap dirinya, mengintrospeksi dirinya ya ketika beliau ingin tidur atau beristirahat. Di antaranya yang pernah dilihat oleh para atau masyarakatnya tersebut adalah beliau pernah atau beberapa kali menempelkan tangannya ke sebuah api ya, yang kemudian beliau mengatakan kepada dirinya sendiri ketika dibakar api tersebut, wahai Ahnaf, sadarlah engkau wahai Ahnaf, ya api di dunia ini saja engkau tidak kuasa untuk menahannya, apakah engkau mau ya mendapatkan panasnya api neraka yang jauh lebih dari panasnya api dunia tersebut. Ya artinya Ahnaf bin Qais begitu takut ya terhadap dosa-dosa yang beliau lakukan, padahal tentu ya mungkin kalau dibandingkan dengan orang-orang setelahnya atau di zaman kita sekarang, sungguh Ahnaf bin Qais dan juga ya para sahabat dan juga para tabi'in yang lainnya adalah orang-orang terbaik ya, generasi terbaik yang kita bisa pastikan ya dosa-dosa yang mereka lakukan ini bukanlah dosa-dosa yang ya disengaja untuk dilakukan, apalagi untuk menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak ya, namun senantiasa bermuhasabah, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya menyesali apa yang telah ia perbuat jika itu termasuk sebuah kesalahan bagi dirinya. Kemudian pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ya Ahnaf bin Qais pernah diikutkan atau diikut sertakan ke dalam pasukan yang berjalan menuju Persia di bawah komandan ya Utbah bin Ghazwah ketika itu. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada Utbah untuk mengirimkan 10 orang, mengirimkan 10 pemimpin ya dari masyarakat atau dari kaum-kaum tertentu, dan tentu 10 orang ini adalah 10 orang terbaik di antara mereka. Artinya ini ketika sudah ada jeda waktu berperang, tidak dalam hari-hari di mana mereka berperang dengan dahsyat, tidak ya, ketika jeda perang kemudian dipanggil oleh Umar bin Khattab. Nah, termasuk di antara 10 orang tersebut dikirimkan adalah Ahnaf bin Qais, yang mana beliau ini mewakili Bani Tamim ya. Kemudian
datanglah 10 orang tersebut kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kemudian ditanya-tanyai oleh Umar bin Khattab, ya, tentang keadaan kaumnya, apa yang akan ia lakukan, ya, apa istilah zaman sekarang adalah program yang akan ia laksanakan untuk kaumnya tersebut, untuk, ya, masyarakat yang ia pimpin. Dan kemudian masing-masing pun meminta, ya, kebutuhannya, ya, mengadukan permasalahan-permasalahan, kemudian di akhirnya mereka meminta kebutuhan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Ahnaf bin Qais adalah orang yang terakhir, karena ia melihat dari 10 pemimpin tersebut, Ahnaf adalah pemimpin yang paling muda di antara mereka. Lalu ia berkata kepada Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah sebelumnya, ya, 9 pemimpin yang lainnya meminta, ya, bahkan dengan perkataan yang hampir sama. Artinya permintaan mereka adalah, ya, bagaimana untuk bisa mensejahterakan rakyatnya, dan itu diserahkan kembali kepada Umar bin Khattab. Ya, mereka mengatakan, wahai Umar, engkau yang lebih mengetahui, ya, bagaimana mensejahterakan atau memperlakukan kaum, maka, ya, kami ngikut saja, ya, seperti itu. Tapi berbeda dengan jawaban Ahnaf bin Qais. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya tentara kaum muslimin yang dikirim ke Mesir, ya, mereka tinggal di daerah yang subur, ya, menghijau, dan tempat yang mewah peninggalan dari Fir'aun, ya. Kemudian sedangkan pasukan yang dikirim ke negeri Syam, mereka tinggal di tempat yang nyaman, bisa makan buah-buahan, ya, dan memiliki taman-taman, ya, begitu juga ada seperti tempat tinggal yang bagus, istana, ya, dan yang lainnya. Sedangkan pasukan yang dikirim ke Persia, maka, ya, tidak diragukan lagi, mereka tinggal juga di sekitar sungai yang melimpah airnya, yang begitu jernih, ya, juga taman-taman buah peninggalan para pemimpin mereka. Namun mereka, kata Ahnaf bin Qais, yang dikirim ke Basrah, mereka tinggal di tempat yang kering, tandus, tanahnya tidak subur, dan tidak pula menumbuhkan buah-buahan. Jadi terlihat ada ketimpangan di sana. Dari, ya, memang tidak disalahkan, artinya ini adalah, ya, daerah-daerah yang qadarullah, ya, kebagiannya adalah daerah yang tandus, ya, di mana kaum muslimin yang lainnya mendapatkan daerah yang nyaman untuk mereka tinggali. Ya. Kemudian salah satu tepi lautnya pun asin, artinya mereka tidak bisa menikmati air tawar, ya, air yang segar, tapi airnya, ya, asin atau payau dan sebagainya macamnya. Dan tepi yang satunya lagi, yang di sebelah satunya lagi, ya, jadi ada bagian pantai yang mana airnya itu asin, kemudian di bagian yang satu laginya justru tidak ada airnya sama sekali. Jadi serba salah, ya. Ingin ke sisi yang satunya tidak bisa minum dengan segar karena airnya adalah air asin, ya. Tapi kalau di sisi satunya lagi justru tidak ada air sama sekali. Maka perhatikanlah kesusahan mereka, wahai Amirul Mukminin. Ya. Perbaikilah kehidupan mereka dan perintahkanlah gubernur engkau, ya, di Basrah untuk membuat aliran sungai agar, ya, mereka memiliki air tawar yang dapat menghidupi ternak mereka, pepohonan, tanaman-tanaman mereka, sehingga bisa menumbuhkan, ya, buah-buah dan makanan yang bisa mereka santap. Perbaikilah kondisi mereka dan keluarganya, ringankanlah penderitaan mereka, karena mereka menjadikan hal itu sebagai sarana untuk berjihad fi sabilillah. Ya, dan mereka, ya, ridho sebenarnya, ya, ketika dikirimkan ke wilayah-wilayah tersebut. Namun, ya, ini sifat seorang pemimpin sejati, melihat ada rakyat yang ada masyarakat yang, ya, kurang terpenuhi kebutuhan hariannya, ya, maka beliau, ya, mengutamakan mereka, para penduduk Basrah ini. Maka Umar bin Khattab pun takjub dengan apa yang disampaikan oleh
Ahnaf bin Qais. Ya, berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya yang ya menerima bantuan apapun yang diberikan ya tanpa adanya penjelasan ini dan itu. Kemudian Umar pun berkata, mengapa kalian tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Ahnaf? Sungguh dia demi Allah adalah seorang pemimpin. Artinya pemimpin yang benar adalah yang seperti itu, memperhatikan masyarakat ya, kaum ya, kemudian memberikan bantuan, memberikan menyalurkan program-programnya itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan rasa takjub Umar pun ya kemudian ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Ahnaf bin Qais ketika Umar bin Khattab kemudian menyediakan perbekalan ya untuk menambah ya pasokan-pasokan kebutuhan mereka, ya ini penduduk Basrah. Jadi dikumpulkan oleh Umar bin Khattab ya untuk dikirimkan ke Basrah, plus ya, ditambah lagi ada jatah tersendiri untuk Ahnaf bin Qais, yang mana ketika Umar mendengar curahan hatinya ya atau apa yang diminta oleh Ahnaf bin Qais ini, ya ia terpukau, terkagum, sehingga beliau senang ya, kemudian memberikan makanan dan juga perbekalan yang lebih untuk Ahnaf bin Qais. Tapi Umar bin Khattab ya ditambah lagi ya rasa takjubnya bertambah lagi ketika Ahnaf bin Qais mengatakan, sungguh wahai Umar, aku datang ke sini bukan untuk memenuhi kebutuhanku, bukan untuk meminta kepadamu ya agar mengisikan perutku. Artinya tidak menginginkan tambahan-tambahan ini sebenarnya. Hanya satu saja, untuk memperhatikan bagaimana orang-orang Basrah ya, atau kehidupan orang-orang Basrah ini. Sudah cukup, itu sudah membuatku bahagia katanya. Maka dari situlah Umar bin Khattab melihat ya, betapa hebatnya kepemimpinan beliau, ya kebijaksanaan beliau, sehingga Umar bin Khattab kemudian menahan beliau untuk tidak kembali terlebih dahulu ke kaumnya. Beliau mengatakan, engkau akan tinggal bersamaku ya minimal selama 1 tahun. Ya, kemudian 1 tahun ya istilahnya di training oleh Umar bin Khattab ya. Beliau mencari ilmu kepada Umar bin Khattab dan juga para sahabat yang lainnya bersama Umar bin Khattab, sambil tentunya berikan edukasi-edukasi, pengajaran-pengajaran tentang kepemimpinan langsung dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kurang lebih 1 tahun Umar bin Khattab menahan Ahnaf bersamanya, maka kemudian Ahnaf pun mulai dipercaya untuk dikirimkan bersama pasukan yang lainnya ke Persia ya lagi ya, untuk yang kedua kalinya dikirimkan ke Persia. Namun sebelumnya Umar bin Khattab mengatakan, wahai Ahnaf, kamu telah lulus dari ujian yang telah aku berikan kepadamu selama 1 tahun ini. Artinya benar-benar Ahnaf bin Qais ya diuji, dites oleh Umar bin Khattab, dan seluruh dari ujiannya tersebut ya berhasil dilewati oleh Ahnaf bin Qais. Maka ya kata Umar bin Khattab, aku tidak melihat dalam dirimu kecuali kebaikan. Ya, jadi tidak ada ya hal-hal yang bisa mengganggunya dari cinta dunia, ya jabatan dan yang lainnya. Apa yang ada dalam dirimu ini adalah sebuah kebaikan. Maka engkau sudah layak menjadi benar-benar seorang pemimpin ya, dan kembali ke kaumnya untuk memajukan ya kaum muslimin di daerahnya tersebut. Namun sebelumnya ya kemudian Ahnaf bin Qais diutus kembali menuju Persia di bawah Panglima Abu Musa al-Asy'ari. Ya, kata Umar bin Khattab, wahai Abu Musa al-Asy'ari, ikutkanlah Ahnaf sebagai pendampingmu
ajak ia bermusyawarah dalam segala urusan dan perhatikan usulan-usulannya. Karena 1 tahun ke belakang Umar bin Khattab telah melihat bagaimana Ahnaf bin Qais ya, dari keputusan-keputusannya yang begitu bijak ya, dan juga telah diajarkan oleh Umar bin Khattab tentang kepemimpinan ya yang benar. Dan beliau Ahnaf bin Qais mampu membuktikan kepahlawanannya ketika beliau dikirimkan ke daerah timur Persia. Ya, beliau mampu membuktikan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab adalah benar adanya. Dan sejak saat itu kembali atau mulai bertambah ketenarannya, artinya dipandang oleh para tabi'in yang lainnya, para pasukan kaum muslimin yang lainnya sebagai ya orang yang ya berjasa, ya orang yang kepahlawanannya perlu diikuti, diteladani, ya kebijaksanaannya dalam memutuskan perkara-perkara dan yang lainnya, ya zuhudnya dan juga ibadahnya tentu. Kemudian ia dan kaumnya Bani Tamim juga turut berjasa besar ya, karena beliau membawa pasukan dari masyarakatnya Bani Tamim atas kemenangan ya kaum muslimin terhadap Persia tersebut. Maka Ahnaf bin Qais dan Bani Tamim adalah termasuk kaum yang paling besar jasanya karena mengikutkan begitu banyak pasukannya. Banyak kota dan juga daerah yang dikuasai, termasuk kota Tustur, dan menawan pemimpin terbesar mereka, Hurmuzan. Nah, dan Hurmuzan ya, ada kisah di balik pemimpin tersebut yang mana pemimpin ini tidak langsung dibunuh oleh mereka ya, karena ketika di waktu sudah terdesak ya, kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut, Hurmuzan sudah terdesak, tapi dia ini adalah orang yang arogan ya, orang yang sombong, penuh dengan tipu daya dan makar. Ketika sudah tersudutkan, Hurmuzan masih saja bisa ya mengelak dan mengatakan, aku memiliki 100 anak panah yang bisa melesatkan 100-100-nya tersebut kepada kaum muslimin, dan mereka tahu semua ya, artinya semua orang tahu bahwa lesatan anak panahku itu tidak pernah meleset ya. Jadi sebelum mereka menangkap Hurmuzan akan membunuh kaum muslimin sesuai dengan angka dari anak panah tersebut. Ya, namun kaum muslimin tidak gentar sama sekali dengan perkataan tersebut, sehingga akhirnya bisa ditangkaplah Hurmuzan. Namun ya ada satu permintaan terakhir dari Hurmuzan yang kemudian diajukan kepada kaum muslimin, aku ingin dieksekusi langsung oleh pemimpin kalian yang terbesar, Amirul Mukminin itu ya, yaitu Umar bin Khattab. Maka kemudian Ahnaf bin Qais pun ya mempertimbangkan hal tersebut, ya dibawa kepada Umar bin Khattab. Sampailah ya, singkat cerita, sampailah ke Madinah ya, kemudian dipakaikan baju kebesarannya dia ya, ini Hurmuzan ya, dengan kain atau gamis sutra yang berhiaskan permata. Itu dikatakan ini adalah baju yang begitu mewah. Kemudian datang ke rumahnya Umar bin Khattab, namun Umar bin Khattab tidak berada di rumahnya. Kemudian dikatakan, oh kemungkinan ada di masjid. Datanglah mereka ke masjid, kemudian menemukan ada satu orang yang sedang tertidur di sana. Dan itu adalah Umar bin Khattab. Namun Hurmuzan belum pernah melihat bagaimana Umar bin Khattab. Ia pun bertanya, siapa orang yang tidur tersebut? Ya, kemana Umar bin Khattab, katanya. Kemudian dijawab, itulah Umar bin Khattab. Lah, di mana pengawalnya, katanya, mana tahtanya? Hurmuzan terkaget, seorang pemimpin besar kaum muslimin yang begitu ya, sedang besar namanya di kalangan orang-orang kufar di luar sana, tapi tidur ya dengan beralaskan sorbannya, tidak ada yang menjaganya. Begitu tenangnya ia tidur di dalam masjid tersebut, dan orang-orang tidak ada yang berani untuk membangunkannya, sehingga datang dan berkumpullah penduduk
setempat ya, karena melihat ada sepertinya ada sesuatu yang apa artinya, satu kejadian ya atau satu pertemuan yang besar antara Umar bin Khattab dengan orang tersebut ya, dan mereka belum tahu sebelumnya, hanya melihat dari pakaian yang begitu mewah ya, kemungkinan ini adalah pemimpin besar. Maka terjadilah sedikit kebisingan di sana karena mereka berkumpul di hadapan masjid menunggu Umar bin Khattab terbangun. Maka Umar bin Khattab pun terbangun dan bertanya kepada mereka, siapa orang yang memakai baju ini, katanya. Bertanya kepada Ahnaf bin Qais. Beliau mengatakan, ini Hurmuzan. Kata Umar bin Khattab, aku tidak mau berbicara dengannya ya jika ia belum melepaskan pakaian kebesarannya itu. Sambil beliau radhiyallahu anhu mewasiatkan kepada kaum muslimin seluruhnya, berhati-hatilah kalian dari godaan dunia. Sesungguhnya ini adalah melalaikan, karena apa yang dipakai oleh Hurmuzan ini begitu mewahnya, dan ini adalah perhiasan dunia yang begitu melalaikan. Maka digantilah pakaiannya, sudah memakai gamis yang biasa, barulah berbicara kepada Hurmuzan. Kata Hurmuzan, ya aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku takut engkau akan membunuhku. Tidak, katanya, aku akan jamin keselamatanmu. Berilah dia minum, dan kamu akan selamat, kamu akan aman sampai engkau selesai minum, katanya. Dan benarlah ya, atau apa yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab itu sudah menjadi janji dari beliau, sehingga sampai ia selesai minum dan tenang, meskipun ya Hurmuzan sambil bergetar minumnya itu karena takut langsung dibunuh di hadapan masyarakat kaum muslimin. Tapi kaum muslimin menepati janjinya. Umar bin Khattab juga menepati janjinya beliau radhiyallahu anhu. Dan tidak lama dari percakapan tersebut masuk Islamlah Hurmuzan, dan ini adalah salah satu ya tentunya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang nomor satu ya, di Persia, atau salah satu dari orang terbesarnya Persia masuk Islam. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkataan dari Hurmuzan yang begitu menarik ya. Beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, pada masa jahiliyah ketika antara kalian dengan kami tidak ada Rabb, artinya dulu ya sebelum adanya Islam ini, kami selalu menang atas kalian, tidak pernah kalah ya. Kaum Arab itu kaum yang mudah untuk dikalahkan ya. Selalu ketika bertemu dengan Persia pasti kalah. Tapi begitu kalian memeluk Islam, ya, tapi bukan berarti kaum Arab ini kaum yang lemah ya, tidak. Artinya lawannya ini adalah Persia yang begitu terkenal ya, kedaulatan negerinya ini ya, nomor 1 dan 2 ya, antara Persia dan juga Romawi, dua daulat terbesar saat itu. Tapi begitu kalian memeluk Islam, kata Hurmuzan, Allah menyeru kalian sehingga kami pun kalah. Kalian menang atas kami ya karena memang hal itu ya, artinya karena Islam tersebut, karena keyakinan dari kaum muslimin, tapi juga karena kalian bersatu sedang kami bercerai-berai ya. Jadi ya itulah kaum muslimin ya yang mengutamakan persatuan di atas kalimat tauhid ya, sedangkan ya orang-orang musyrikin, orang-orang kufar di luar sana, tentu mereka bercerai-berai karena yang mereka incar adalah dunia, sehingga ya ketika sudah kalah ya mereka bubar, tidak ada yang terus ya membela keyakinan mereka. Dan ya masuk Islamnya Hurmuzan ini ya juga jelas memiliki dampak yang besar bagi orang-orang Persia, sehingga mereka ya bisa mengikuti apa yang diyakini oleh Hurmuzan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Hurmuzan ini, kenapa engkau suka menipu, katanya. Kenapa engkau selalu berpaling, atau secara umum Persia ini, orang-orang Persia ini suka melanggar perjanjian mereka. Ya. Ahnaf bin Qais memperjelas jawaban para utusan Persia ini ya, atau Hurmuzan dan juga kawan-kawannya.
Ahnaf bin Qais mengatakan, mereka hendak berkata, engkau melarang kami memperluas kekuasaan di Persia dan memerintahkan agar selalu puas dengan wilayah-wilayah yang ada di tangan kita. Padahal Persia masih berdiri sebagai kekaisaran yang berdaulat, masih mempunyai seorang kaisar yang hidup. Tidak heran jika orang-orang Persia itu selalu merongrong kita. Ya. Ahnaf bin Qais menjawabnya, mereka ingin merebut kembali rumah-rumah dan harta benda yang berada di tangan kita. Kawan-kawan mereka yang terikat perjanjian dengan kita berusaha bergabung setiap ada kesempatan dan peluang untuk menang. Memang, tak mungkin ada dua kekuasaan bersatu dalam wilayah. Salah satu pasti harus keluar. Kalau saja engkau mengizinkan kami menaklukkan mereka seluruhnya, barulah akan berhenti makar mereka dan selesai sudah urusan ini. Jadi ini adalah pandangan yang ternyata Umar bin Khattab belum sampai kepada pandangan tersebut. Dan ini diakui oleh Umar bin Khattab. Benarlah apa yang engkau katakan, wahai Ahnaf. Ya. Ternyata selama ini kenapa orang-orang Persia, entah itu yang sudah masuk Islam atau yang belum, banyak mereka yang seperti memonopoli, ya, lari dari perjanjian ini dan perjanjian itu. Ternyata alasannya adalah karena di sana masih ada dua kekuasaan. Karena Umar bin Khattab belum mengizinkan untuk menguasai seluruh negeri-negeri Persia tersebut. Dan diakuilah ya, untuk kesekian kalinya Umar bin Khattab mengakui ya, kecerdasan kepemimpinan yang dimiliki oleh Ahnaf bin Qais ini. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahnaf bin Qais adalah salah seorang tabi'in yang dimana bisa kita ambil ya pelajaran dari sifat beliau ya, yang tidak dimiliki oleh mungkin tabi'in yang lain, atau bahkan Umar bin Khattab sampai takjub kepada beliau. Ya, ternyata kunci dari kebijaksanaannya tersebut, kunci dari kepemimpinannya tersebut adalah beliau ini orang yang benar-benar ikhlas, ya, orang yang benar-benar ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ya seluruh kehidupannya ini diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah beliau katakan, menjadikan agama sebagai perisai dari dunia ini. Maka dunialah yang akan mengejarnya dan kebijaksanaan itu akan muncul dengan sendirinya. Kewibawaan itu muncul dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu semoga ya kita bisa menjadi orang-orang yang minimalnya ya sebagai pemimpin dalam keluarga kita ya ataupun pemimpin di luar sana yang lebih tinggi dari hanya sekedar kepala keluarga, yang menjadi orang-orang yang bijaksana, yang menjadikan kepemimpinan tersebut adalah wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah untuk menjadikannya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan berikan keberkahan kepada kaumnya dan mereka pun akan menjadi orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pemimpin kita ya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa disampaikan pemirsa dan juga pendengar sekalian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi